Selamat pagi kami ucapkan buat anak-anak kami semua, harapan ibu kita semua dalam keadaan sehat. Oke anak-anak, pada hari ini kita berjumpa lagi dalam pertemuan ketiga dalam pembelajaran sejarah Indonesia khusus untuk anak-anak kami kelas 11 IPA. Nah, pada hari ini kita masuk ke dalam topik yang namanya masuknya bangsa Belanda ke Nusantara. Nah, anak-anak, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana atau siapa bangsa barat yang pertama sekali tiba di Nusantara. Bahwa penjelajah dari Portugis dan Spanyol lah yang pertama sekali tiba di Nusantara. Nah, itu ada seperti tokohnya Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, lalu Sebastian Delcano yang tiba di Maluku, serta dari Portugis ada penjelajah Bartolomeus Dias, Vasco da Gama, hingga Alfonso de Albuquerque yang pertama sekali tiba di Malaka. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana atau apa latar belakang Belanda melakukan penjelajahan hingga tiba di Nusantara. Salah satu alasannya adalah Lisabon. Sebenarnya Lisabon itu apa? Siapa? Tuh, Lisabon itu merupakan ibu kota dari Portugal sekarang, yang dulunya dijadikan pusat perdagangan di Eropa menggantikan kota Konstantinopel. Tetapi karena Portugis diduduki oleh Spanyol dan pada saat itu Belanda terlibat perang kemerdekaan melawan Spanyol, sehingga mengakibatkan Spanyol melarang para pedagang-pedagang Belanda melakukan perdagangan atau membeli rempah-rempah di Lisabon tersebut. Nah, karena Belanda tidak bisa mendapatkan rempah-rempah di Lisabon, akhirnya para pedagang Belanda berusaha mencari sendiri di mana pusat rempah-rempah itu, hingga akhirnya mereka melakukan yang namanya penjelajahan. Ternyata ketika bangsa Belanda sudah menemukan yang namanya pusat rempah-rempah yang berada di Nusantara, bangsa Belanda akhirnya apa? Mereka datang tidak hanya untuk berdagang, tetapi ingin menguasai yang namanya perdagangan Nusantara. Hingga akhirnya mereka membentuk yang namanya kongsi dagang yang kita sebut itulah VOC. Nah, untuk anak-anak ibu, untuk lebih jelasnya kalian bisa menyaksikan video berikut ini. Itu latar belakang kedatangan Belanda ke Nusantara. Nah, perlu kita ketahui bahwa sejak dahulu sebelum penjajahan ataupun sebelum perang dengan Spanyol, Belanda memperoleh rempah-rempah dari Lisabon. Lisabon ini kota di Portugal ya. Nah, karena terjadi peperangan yang kemudian dimenangkan oleh Spanyol, maka Belanda tidak dapat lagi membeli rempah-rempah dari Lisabon karena sudah dikuasai oleh Spanyol. Nah, ini yang menjadi latar belakang motivasi bagi Belanda untuk mencari sumber rempah-rempah yang baru seperti itu. Nah, ada tokoh Belanda yang berhasil menemukan wilayah di Jawa yang menghasilkan rempah-rempah dalam jumlah yang banyak, yaitu Linus Cotton. Nama petanya yaitu Interario. Ini yang menjadi alat juga bagi bangsa Belanda untuk melakukan pelayaran ke Nusantara. Dan nyatanya Cornelis de Houtman melakukan perdagangan, melakukan pelayaran hingga ke Nusantara. Tujuannya adalah untuk mendapatkan rempah-rempah. Nah, pada tahun 1596 pelayaran Cornelis de Houtman itu tiba di Banten. Nah, selanjutnya tahun 1598 pelayaran dari Jacob van Eyck juga tiba di Banten. Pada awalnya pelayaran yang dilakukan oleh Jacob van Eyck maupun Houtman disambut dengan sukacita oleh masyarakat pribumi pada saat itu karena dianggap pembawa perubahan, pembawa kemajuan yang walaupun pada kenyataannya justru malah membawa malapetaka. Setelah bangsa Belanda
berhasil melakukan monopoli di Indonesia, akhirnya bangsa Belanda membentuk yang namanya VOC. Nah, apa itu VOC? VOC adalah singkatan dari Verenigde Oost-Indische Company, yang artinya kongsi dagang atau perusahaan India Timur Belanda. Jadi VOC itu merupakan kongsi dagang dari perusahaan-perusahaan India Timur Belanda. VOC sendiri berdiri sejak tanggal 20 Maret 1602. Nah, pengertian VOC adalah kongsi dagang terbesar yang ada di Nusantara untuk menyatukan perdagangan rempah-rempah dari wilayah timur dengan tujuan memperkokoh perdagangan Belanda di Indonesia. Nah, anak-anak Ibu, demikianlah pemaparan materi kita pada pertemuan kali ini. Harapan Ibu, anak-anak kami semua dapat mengerti mengenai materi kita, yaitu kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara. Nah, setelah kamu selesai memahami materi dari bahan ajar serta mendengarkan video ini, tugas kamu selanjutnya adalah mengerjakan evaluasi yang ada di bahan ajar pertemuan ketiga kamu. Setelah kamu selesai mengerjakan, kamu foto tugas kamu itu lalu kamu kirim ke penugasan Edmudo Sejarah Indonesia pertemuan ketiga. Anak-anak Ibu semua, besar harapan Ibu, kalian semua mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar dan dengan tepat waktu. Nah, pesan Ibu yang terakhir, untuk tugas pertemuan 1 dan 2 bagi anak-anak kami semua yang belum mengumpulkannya, Ibu tunggu sampai hari ini. Oke anak-anak Ibu, demikianlah perjumpaan kita pada kali ini. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Sampai di sini dulu ya. Bye-bye anak-anak Ibu semua.